Sebanyak 16 nyawa melayang dalam kecelakaan maut di Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Dari penelusuran awal, sejumlah fakta pahit terungkap. Mulai dari bus yang tidak laik jalan hingga pengemudi yang ternyata sopir cadangan dan tidak paham medan. Lantas mengapa bus yang dilarang beroperasi tetap bisa mengangkut penumpang? Bagaimana memutus rantai kecelakaan fatal yang menghilangkan banyak nyawa? Kecelakaan maut di tikungan eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah di penghujung tahun 2025 menambah panjang daftar kecelakaan kendaraan angkutan di Indonesia. Sebanyak 16 nyawa melayang usai bus yang ditumpangi menabrak pembatas jalan dan terguling. Tragedi ini menjadi ironi kala kecelakaan fatal di jalan raya seolah hal lumrah. Padahal keselamatan transportasi merupakan hak dasar warga yang dijamin negara. Apa yang salah? Fakta-fakta yang ada, RAM cek baru dilakukan awal Desember tahun 2025, kemudian baru beberapa minggu kemudian setelah adanya hasil dari RAM cek itu kan sebetulnya kendaraan ini tidak layak untuk dipergunakan. Kemudian beberapa minggu kemudian terjadi kecelakaan tersebut. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ketika hasil dari RAM cek ini tidak diindahkan oleh perusahaan otobus tersebut dan kendaraan tetap digunakan, akhirnya terjadi kecelakaan. Ini memang apakah pihak dari perusahaan menganggap sepele apa yang menjadi hasil dari RAM cek atau memang selama ini memang tidak mereka indahkan? Ini kan harus menjadi perhatian yang serius juga bagi kami. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terungkap bahwa bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Simpang Susun Krapyak ternyata tidak laik jalan. Meski hasil rem cek yang dilakukan pada 9 Desember 2025 memutuskan bahwa bus naas itu dilarang beroperasi, tapi pemilik PO bus Cahaya Trans nyatanya tetap nekat mengangkut 34 penumpang dari Jati Asih menuju Yogyakarta. Selain faktor bus, fakta lainnya yang terungkap bahwa pengemudi merupakan sopir cadangan yang tidak memahami medan. Sopir cadangan itu baru 2 bulan bekerja dan baru 2 kali mengemudikan bus. Atas kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa, polisi pun menetapkan sopir bus Cahaya Trans sebagai tersangka. Kami kan sudah mengupayakan ada revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Memang harus ada aturan yang jelas, aturan yang lebih lebih berbobot. Ya mohon maaf, maksudnya kalau tilang itu akhirnya korbannya juga pengemudi juga. Kan seperti itu. Pihak otobus juga ketika ditilang ya sudah selesai. Kemudian RAM cek harusnya ketika tidak layak terus masih dipergunakan, kemudian ada kejadian seperti ini harus dicabut izinnya. Tidak ada rasionalisasi apapun. Karena ini ketika sudah ada rekomendasi bahwa kendaraan ini tidak layak pakai, kemudian mereka atau perusahaan bus ini masih menggunakan kendaraan tersebut, berarti kan tidak mengindahkan apa yang menjadi temuan dari teman-teman Kemenhub. Saya pikir harus ada ketegasan di wilayah ini.